adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Selamat tahun baru buat adik-adik. Buat hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, Gereja Cewek Sentul City. Hari ini kita memulai ibadah kita dengan semangat dan lebih lagi bersuka cita karena kita ada dalam kemenangan. Amin. Semuanya siap-siap untuk memuji Tuhan. Kita berdoa sebelumnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kami mau bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau mengurapi kami semuanya dari awal, pertengahan, ke akhirnya ibadah sekolah minggu kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian mengatakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Allah ada di tengah kita. Dia besar dan sangat besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Besar, katakan besar. Besar.
ocean. I got joy like an ocean. I got joy like an ocean in my soul. I got joy like an ocean. I got joy like an ocean. I got joy like an ocean in my soul. Bye, God bless you. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengatakan, Ku menyembah. Dalam kudus hadiratmu.
adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kak Edi berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat dan saat ini siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan Alkitabnya, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tertanam di dalam hati kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita melihat video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman, hari ini aku mau hafalan Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini aku mau ayat hafalan Amsal 2 ayat 20. Tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. So you may walk in the path, in the way of good men, and keep to the path of those who are right and good. Proverbs 2 verse 10. Bye-bye, God bless you. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun foto-foto saat mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik semuanya, mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Simson, Hakim-Hakim 13 sampai dengan 16. Ada seorang dari Zoran, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza,
ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnya, semuanya beserta kedua palangnya diletakkannya ke atas kedua bahunya. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru itu, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannyalah tanggal di tangannya. "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru itu, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas tali patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." ketika dilihatnya bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya menyukur ke-7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, Simson dipanggil dari penjara. Dan ketika orang banyak melihat Simson, "Simson, musuh kita!" kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku."
Dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh itu ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, adik-adik semuanya, dari kisah Simson dan Delila ini kita dapat belajar yang pertama untuk selalu mengandalkan atau mengutamakan Tuhan di dalam kondisi atau keadaan apapun. Salah satunya adalah dengan berdoa ya. Jadi jangan hanya ketika ada masalah, ketika ada keperluan kita datang kepada Tuhan, tetapi dalam keadaan baik ataupun di dalam keadaan yang tidak baik, kita akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk menjauhi dosa. Jauhilah dosa. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, adik-adik semuanya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik semuanya, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya ya. Untuk ayat hafalannya, Amsal 17 ayat yang ke-7. Amsal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya divideokan dan dikirimkan ke Kak Edi. Nah, dari semuanya, biarlah kita mau belajar bersama-sama dari kisah Simson ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan untuk menjauhi dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik. Mari adik-adik semuanya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dari kisah Hakim Simson. Kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana ceritanya adik-adik? Seru ya? Tapi kita dapat belajar dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Cerita yang dibawakan Kak Edi, bahwa kita belajar dari kehidupan Simson. Kita harus datang kepada Tuhan, minta tolong, minta pengampunan, atau kita harus tetap datang kepada Tuhan setiap hari, bukan ketika kita pada saat butuh. Kalau Simson dia datangkan pada saat dia butuh, tapi dia tidak selalu datang kepada Tuhan. Nah, Simson juga gampang tergoda adik-adik, dia tergoda, gampang tergoda. Tapi janganlah kita sebagai orang percaya gampang tergoda dengan apapun yang ada di sekitar kita, apapun di sekeliling kita yang menggiurkan. Adik-adik, jangan gampang tergoda, karena itu juga adalah tipuan iblis. Nah, kita harus menang menghadapi setiap godaan atau rintangan itu dalam hidup kita. Amin adik-adik. Tetap kuat, tetap menang. Setiap apapun yang datang di hadapan kita, kita percayakan semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita jadi pemenang atas segala godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Adik-adik, kalau adik-adik tergoda dengan main gadget terus, main game online lah, atau main yang lain,
Jangan tergoda adik-adik. Datang pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Nah, pada pagi hari ini kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita. Tapi Kak Prima mau ingatkan kembali, jangan lupa minggu depan tanggal 16 Januari 2022 pukul 8, mari kita tetap ikuti ibadah sekolah minggu kita online. Jangan lupa adik-adik, teman-teman kita bagikan linknya supaya kita dapat bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita sudah menutup ibadah sekolah minggu kita. Kak Prima pengen adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Dan berdoalah di tempatmu di mana kau berada saat ini. Tuhan ada di sana. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu kami online. Teruslah Tuhan kamu berkati kami dimanapun kami berada. Pada saat kami duduk, pada saat kami belajar, pada saat kami tidur, dimana bukan bermain. Tuhan Yesus berkatilah kami, lindungilah kami. Berkatilah kedua orang tua kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, pada saat mereka mencari nafkah, lindungi dan berkatilah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah melakukan ibadah online kami sekolah minggu. Biarlah minggu depan kami datang dengan sungguh-sungguh dan semangat, dan juga mengajak teman-teman kami untuk kami bersama-sama beribadah di sekolah minggu online. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the joy forever. Amen. Amin. Memperluas
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.